Halo teman-teman, ini aku mau ngebersihin selada air yang kemarin aku beli. Mau dimasak karena ini sebenarnya banyak tuh. Jadi hijaunya udah agak hilang ya guys. Kita potong talinya dulu. Oh masih potong talinya kan, panjang ya. Oke, potong talinya dua. Nih selada airnya tuh dipotekin, mau dimasak, dicuci. Jadi hari ini mau ini buat ini sama selada air sama apa namanya, sambal. Mau bikin sambalnya hari ini, sambal kayaknya masak sambal tomat karena mau bikin sambal terasi tapi nggak ada terasinya di sini. Belum nemu di mana ada terasi di sini, jadi sementara belum tahu di mana tempatnya yang jual terasi di sini. Bersihin ini. Aku seneng banget. Aku baru tahu loh ada bunga, ada bunganya. Aku baru tahu kalau selada air ada bunganya. This is first time tahu kalau selada air ada bunganya. Ini kopek-kopek, petik-petik nih, petik. Besar deh. Nih. Jadi kemarin kan aku pergi Chinatown. Nah, di Chinatown ternyata ada nih yang jual selada air, tapi ya itu, jadi aku beli aja. Rencananya hari ini mau masak selada air, masukin ke air mendidih aja gitu. Habis itu dimakan pakai sambal gitu aja, simple. Udah kangen biasanya temen aku, kalau waktu aku di sana biasanya temen aku yang masakin. Ini aku masak sendiri lah, belajar masak sendiri. Ada lubangnya. Dipetik aja. Nih. Selada air kayak gini nggak bisa disimpan lama sih. Ini. Karena lalapan itu enak gitu loh, kalau kita makan sambal terus nasi anget sama lalapan itu enak. Jadi dipritilin, nanti tinggal dimasukin air panas gitu, air mendidih gitu, dimasukin ke di blanch begitu, kayaknya begitu begini. Jadi ini tuh kan aku baru pernah lihat loh, apa namanya, selada air berbunga. Baru kali ini lihat selada air ada bunganya. Jadi kalau lihat kan nggak ada bunganya selada airnya. Ini yang makan cuma aku aja, nggak ada yang doyan. Di rumah ini cuma aku yang makan ini selada air.
bersihin ini, dibersihin, dicuci. Biasanya aku rendam dulu pakai air garam sebentar gitu. Nah habis itu baru deh itu masukin ke air mendidih gitu. Udah gitu aja, tinggal makan. Jadi kan nggak ribet, nggak perlu ribet, enak dimakannya. Aku pun suka. Ini jauh-jauh cari ini loh, jauh sampai ke Chinatown. Dari sini ke Chinatown lumayan jaraknya, lumayan jauh. Pertama kali ke sana kita nyasar naik bisnya. Harusnya kan ada itu bis dari depan situ, kita nggak tahu, jadi kita lewat jalur lain. Udah tahu, kita nunggu di bus stop itu, ternyata mau bis yang harusnya kita naiki itu nggak berhenti di bus stop situ. Jadi kita jalan. Jadi kita tuh jalan kaki teman-teman. Udah jalan kaki kan, naik bus tuh satu, terus berhenti di bus stop yang satunya. Kita nunggu bus lainnya yang untuk menuju ke Chinatown. Katanya busnya warna ungu kan, number 404 gitu kan. Nah kita nunggu lah tuh di bus stop situ, 404 bus, nomor busnya 404. Ada lewat tapi nggak berhenti itu di bus stop itu. Terus kita maju lagi ke bus stop yang berikutnya, lumayan jauh kan jaraknya kan. Nah udah gitu kan kita jalan, tunggulah di bus stop situ, nggak berhenti lagi di bus stopnya. Jadi nggak berhenti itu bisnya, itu nggak berhenti di bus stop yang kedua juga. Jadi kita jalan lagi jauh lagi ke depan. Nah barulah di bus stop yang ketiga ini bisnya itu berhenti. Ya gitu, naiklah ke kayak 20 menitan gitu sampai ke Chinatown. Nah udah sampai Chinatown, beli barang gitu kan, karena masih agak pagi kan, jadi masih dapat nih selada air, masih bisa dapat sayur-sayuran yang lain gitu. Udah pernah ke sana itu, sampai sana pukul 1, jadi udah nggak ada apa-apa. Pukul 1 udah habis, udah kosong, kayak udah tinggal sayuran yang sedikit gitu, nggak banyak. Udah gitu kan pulangnya, untungnya ada bis yang langsung ke depan sini, jadi kita naik bis sekitar 25 menit lah sampai, terus jalan kaki ke rumah. Sedikit aja jalan kaki 5 menit gitu lah dari bus stop sana depan. Gitu ceritanya teman-teman. Inilah hasil bolang aku waktu hari Sabtu kemarin. Bolangnya dapat ini, bolangnya dapat apa ini, selada air, pare gitu kan. Seneng, tinggal bikin sambalnya. Tapi satu yang lupa tuh, aku beli tomatnya. Jadi nanti mau ke depan, ke minimarket depan itu ada jual tomat di Metro, namanya Metro, kayak kalau di sana tempat aku dulu itu top 100, kayak di top 100 gitu. Tapi dia lumayan lengkap, ada elektronik, ada macam-macam, terus sayur-sayuran juga banyak. Ada ini selada di situ, tapi aku udah pernah tuh mau beli. Ya Allah, harganya lumayan itu harganya, masa sedikit banget, nggak sampai ini kan lumayan banyak nih, bisa lah makan 2-3 kali tuh nih. Tapi kan harganya nggak kayak yang di situ. Nah harganya seumprit tuh $6, $6 gitu.
taruh garam. Nah, di garam masukkan. Sorry. Ini dibersihin karena nanti mau motong chili juga, cabai buat bikin sambal. Kebanyakan. Udah, aduh, nih gelungannya copot. Oke kan, yes, terus bawang merah, bawang putih, aku mau numbuk bawang merah, bawang putih buat masak daging. Aku mau masak daging. Kupas bawang merah putihnya. Ini tempat penumbuknya, nih aku numbuk bumbunya di sini, tuk gitu, untuk numbuk bumbu kayak gini. Di sini terus kita potong bawang merah, taruh bawang merah juga. Nah, aku mau tumbuk sama-sama ini bawang merahnya ini yang kayak gini. Nggak tahu rasanya kayak apa karena harusnya aku pakai kemiri. Aku cari kemiri nggak bisa nemu kemiri. Nah, numbuk pelan-pelan aja karena aku nggak punya yang kayak di Indonesia. Jadi harus pelan-pelan banget, kayak kuat tapi nggak boleh terlalu cepat, nanti bawahnya tuh terbang semua keluar gitu dari tempatnya. Bentar, aku ambil garam. Terus ini garamnya. Bentar. Ini garam. Aku pakai garam ini kayak sea salt gitu biar cepet lembut. Katanya kalau numbuk dikasih garam itu cepet lembut, tapi nggak pakai cabai ya, karena orang rumah yang makan cabai cuma aku aja, yang lain yang makan cabai.
karena aku nggak nemu kunyit yang segar, jadi aku pakai kunyit serbuk untuk masaknya. Oke, kunyit serbuk, is it kurkuma. Blender, tapi itu blendernya yang gede, jadi ngeblendernya susah. Ya udah ditumbuk aja lah, manual. Tapi penumbuknya itu susah banget. Aduh, mata pedes. Kenapa merah? Pedes banget. Dikasih sedikit jahe. Jahe, terus ini dikasih sedikit serbuk merica. Lihat tumbuk lagi. Nih, ditumbuk sampai halus. Keluar airnya. Muncrat gitu. Terus juga nggak ada lengkuas, nggak ada serai, nggak ketemu. Serai itu ada, cuman daunnya lagi daun serai. Oke, udah lumayan lah, nggak kasar banget, agak halus bumbunya. Oke, besok mau potong dagingnya. Bentar ya.
dagingnya harus dipotong dulu, potong daging dulu ya. Katanya daging apa? Aduh, aku tahu ini daging sapi sih. Nah, motongnya kayak gini. Pisaunya udah nggak begitu tajam, jadi agak egrek-egrek. Jadi kita potong kayak potong dadu kayak gini, segini. Kita panaskan air dulu. Panaskan air, terus kita potong-potong daging, lanjut potong daging. Karena pisaunya ini agak tajam ya teman-teman, jadi agak susah. Ini pisaunya pakai pisau gini, ini pisau apa, multi texting ya, bisa digunakan apa aja. Jadi aku cuma punya satu pisau, aku punya 3 pisau, tapi satu tuh pisau apa namanya, pisau roti. Itu untuk motong roti yang bergergaji itu loh, ada gergajinya. Nah, udah selesai potongnya. Tutup dulu, lap. Terus bukan mau bikin sambalnya. Ini cabai yang aku beli kemarin. Ini cabainya. Harusnya jangan dicuci dulu.
Jadi cabenya aku buang bijinya ya, karena kalau enggak pedes banget. Jadi bijinya aku buang nih. Tapi kadang-kadang tangannya jadi pedes ya kalau habis ini ngurusin si cabai percabean ini. Nih. Nah, buang biji. Perbijiannya aku buangi supaya tidak pedas sekali. Udah bersih. Bisa juga kayak gini cara bersihinnya, potong-potong kayak gini. Jadi itu bijinya agak ke bawah, tapi aku mau kasih bijinya sedikit karena jadi kalau dibuang bijinya semua rasanya tuh enggak pedas, tapi kalau ditaruh bijinya ditaruh semua terlalu pedas buat aku. Jadi sisain bijinya sedikit-sedikit, tapi enggak semua gitu, enggak terlalu banyak gitu. Jadi cukup dibuang bijinya sebagian besar, simpan sebagian kecilnya aja bijinya itu. Nah, kayak gini. Jadi gini, motongnya kayak gini. Kan bijinya ketinggal tuh. Nanti kan bijinya ketinggalan. Ntar ya, mau masukin ini daging. Jadi diiris kayak gini. Kira-kira bijinya tuh nggak ke bawah gitu. Kayak gini. Jadi hasilnya. Tuh kan? Ini biji semua. Ditinggal ini yang disimpan. Cabenya yang disimpan. Lagi dengan metode yang sama. Ini. Nah, tadi ini blanch apa sih namanya, masukin daging ke air panas. Ini masaknya masak ala aku aja ya, ini resep aku sendiri gitu, masak asal, bukan mengikuti resep, tapi masak sekarepku dewek kan. Kesel ya wis mengkot sedikit tak nganu kelompok disit ya. Oke, ya ketika ini ngambil iya Solo? yes no solo, not really just like a song a little bit. No, like when in the morning is very loud snore.
Maaf ya, ini ngangkat itu ditanya-tanya. Oke, udah diangkat, dan ini kita cuci, kita buang. Jadi aku tuh baru punya apa namanya ini yang untuk masak dua biji aja, baru 2 biji. Jadi sorry, baru 2 biji aja. Jadi ya kayak yang ada aja dulu. Jadi kayak cuci keringkan pakai kayak baju gitu, ringgo kering dipakai gitu. Aku pakai minyak ini. Untuk masak. Ini perbumbuannya udah halus, tinggal masakkan aja. Tunggu minyaknya panas. Ini cepet banget panasnya ya minyaknya. Ditumis. Ini ada daun. Di sini daun salamnya lucu ya. Ini daun salam. Daun salamnya kayak gini, lucu, nggak kayak di tempat kita. Daunnya aja agak aneh. Ini pakai aja pokoknya daun salam. Masukkan daun salam. Kalau dikasih cabai itu enak, tapi orang rumah nggak makan cabai, jadi harus ngikutin. Makanya aku bikin sambal untuk dimakan sendiri. Tumis sampai matang ya, tumis sampai matang. Ini aku pakai kecapnya, kecap bangau. Kunyitnya kurang deh, kunyitnya kayaknya kurang, jadi tambahin kunyit, tambahin serbuk kunyit. Nah, terus ini aku masukin dagingnya, masukin.
Terus aku masukin kecapnya, ini masak ala-ala aku aja ya, kayak terserah aku gitu. Penyedap rasa. Ini diaduk. Ini pakai santan. Cuman nggak ada kemiri, nggak ada apa gitu. Cuma ya udah. Oh, lupa nggak dikocok. Nggak dikocok. Oke, tinggal tunggu matangnya aja, tapi udah dulu ya karena matangnya agak lama.